Sahabatnya bukan manusia, tapi seekor peri. Kamu gila ya? Pertama kali mengaku cinta malah jadi canggung. Dan sahabat peri sudah ada sejak dia umur 8. Tahun itu ayahnya meninggalkan mereka. Ibunya menumpahkan semua amarah padanya. Dia menjadi sangat perfeksionis. Dan peri ini tak punya medis. Hanya bisa bicara dengannya 24 jam 7 hari. Menemaninya dewasa. Namanya Snow. Ibunya mengatur semuanya. Bahkan pekerjaan sekalipun. Snow menjadi sangat lemah dan penakut. Orang-orang kantor selalu memerintahnya. Dia hanya pasrah, dia tak ingin kerja lagi. Tapi malah ketemu Daniel yang ditarik celananya dulu. Saat rapat dia terus memujanya, sampai kejatuhan grogi. Dan hal itu membuat Daniel trauma. Ibunya tak pernah senyum lagi semenjak ayahnya pergi. Kali ini dia ingin melawan ibunya untuk lanjut kerja. Karena dia bisa menerima semuanya, tapi ingin berjuang untuk cinta. Esoknya dia berdandan. Kamu bisa rayain hari anak, kata Daniel. Kamu bisa nggak kerja yang benar? Pemuja gila. Sebenarnya Daniel dan Snow adalah teman masa kecil. Daniel ambil gambar dirinya dan nanya Snow apakah menyukainya, tapi Snow tak berani jawab karena dia penakut. Daniel sangat benci dirinya seperti itu. Sahabat pergi bilang padanya harus berani dan memberinya semangat. Heels dan stocking hitam itu bukan baju, stylish rambut, bibir seksi, kepercayaan diri tinggi, dan akan membuat orang-orang di kantor terkesima. Dan semua ini adalah ide sahabatnya. Sahabatnya bukan manusia, tapi peri. Tapi cowok yang disukainya hanya mengabaikannya. Peri pun membuat plan B. Kelakuannya harus seperti kucing elegan. Dia seperti kesetanan dan terus berlatih. Tapi saat rapat, histori pencariannya dilihat temannya dan menjadi canggung. Temannya berkata, hobimu sedikit spesial. Peri mengusulkan plan C, sering-sering mencari topi. Sepertinya berhasil, tapi ibunya tetap tak menginginkan dia kerja. Dia benci anaknya jadi desainer, karena ayahnya selingkuh dengan guru seni Snow. Snow sangat menderita dan lembur di kantor, tapi malah menemukan atasan kantor melecehkan karyawan. Dia segera masuk dan membantunya. Melihat temannya yang nangis, dia tiba-tiba mendapat inspirasi. Kecantikan wanita tidak terletak pada penampilannya, tapi pada kekuatan menghadapi rintangan secara berani. Perkataan dan desainnya membuat semua orang tepuk tangan. Dan dia juga tak mengerti alasan ibunya keras padanya, karena ibunya juga takut kehilangannya. Seolah semuanya baik-baik saja. Dia ingin memujuk ibunya lewat karyanya agar dapat kembali menggambar lagi. Tapi guru seninya diundang. Demi pekerjaan ini kau terus berbohong. Apakah setiamu pada perusahaan ini sedalam itu? Tidak, atasanku melecehkan temanku. Aku sudah lama ingin pergi, tapi mic di tubuhnya masih menyala, dan dia terancam dipecat. Tapi semua seolah mengarah ke arah yang buruk. Dia dipecat, kehilangan kepercayaan ibunya dan cintanya. Dia membenci peri itu dan menyuruhnya pergi. Akhirnya peri itu pergi saat dia bangun, mencari semua tempat tapi tak ketemu. Dan cowok yang disukainya juga menyukainya, karena dia pernah menghalangi penghapus papan yang dilempar. Tapi Daniel kecewa dengan sikap pengecutnya. Akhirnya dia menyadari bahwa peri tak pernah ada, karena trauma masa lalu membuat dia muncul imajinasi. Snow yang ceria pemberani itu disembunyikan. Sekarang dia sudah bebas, tak lagi sengaja menyenangkan semua orang, tapi dengan berani jadi diri sendiri. Sepulang kerja, akhirnya ibunya melihat 4 karya anaknya yang sering dia perlakukan keras. Saat di rumah, dia bilang pada ibunya bahwa dia ingin mengembalikan ibunya yang dulu, bukan ibunya yang hidup di penderitaan. Semua orang punya hak untuk memilih hidup mana yang diinginkan. Akhirnya ibunya melepaskan penderitaan selama ini. Jangan terlalu menghindari masalah, tapi juga berani menghadapinya. Jadilah dirimu sendiri.